Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah. Pernahkah kita merasa hidup ini semakin maju, tetapi hati justru semakin tertinggal? Pernahkah kita merasa hari-hari penuh aktivitas, namun jiwa terasa kosong dan lelah? Kita mengejar banyak hal, tetapi sering kehilangan satu hal paling penting. Ketenangan. Banyak orang tampak kuat di luar, padahal rapuh di dalam. Banyak yang tersenyum, tetapi hatinya menangis. Kita hidup di zaman serba cepat, serba ingin segera, serba ingin lebih. Namun semakin dikejar, semakin terasa hampa, semakin dituruti, semakin gelisah. Tahun demi tahun berlalu, resolusi demi resolusi dibuat. Tetapi kegelisahan itu tetap sama. Mungkin masalahnya bukan pada dunia, mungkin masalahnya bukan pada keadaan, tetapi pada hati yang terlalu jauh dari sumber ketenangan. Tahun 2026 hadir bukan sekadar pergantian angka. Ia datang sebagai panggilan. Panggilan untuk berhenti sejenak, panggilan untuk menata ulang arah hidup, panggilan untuk kembali kepada Allah, karena di sanalah tenang bermula. Dan di sanalah damai menemukan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang masih memberi kita umur, napas, dan kesempatan hidup. Tidak semua orang diberi nikmat memasuki tahun baru. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Jika hari ini kita masih hidup, itu tanda kasih sayang Allah. Tahun baru bukan jaminan hidup berubah, tetapi ia adalah kesempatan untuk memulai. Memulai dengan niat yang lebih lurus, dengan hati yang lebih jujur, dengan tujuan yang lebih jelas. 2026 bukan tentang menjadi hebat di mata manusia, tetapi tentang menjadi lebih dekat dengan Allah. Bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang hati yang tetap tenang saat masalah datang. Video ini bukan sekadar motivasi sesaat. Ini adalah ajakan untuk perjalanan batin. Perjalanan menata hati, perjalanan berdamai dengan diri, perjalanan mendekat kepada Allah. Mari kita mulai 2026 dengan kesadaran baru. Menyadari kelelahan hati. Banyak orang menjalani hidup dengan wajah yang tampak baik-baik saja, padahal di dalam hatinya tersimpan kelelahan yang tidak pernah benar-benar diceritakan kepada siapapun. Mereka tetap bekerja, tetap berinteraksi, tetap tersenyum, namun ada ruang kosong di dalam jiwa yang semakin hari semakin terasa. Kelelahan ini bukan kelelahan fisik yang bisa hilang dengan tidur, tetapi kelelahan batin yang tumbuh karena terlalu lama menahan, terlalu sering memendam, dan terlalu jarang jujur pada diri sendiri. Hati manusia memiliki batas, sebagaimana tubuh memiliki batas. Ketika tubuh dipaksa terus bergerak tanpa jeda, ia akan memberi tanda melalui sakit dan kelelahan. Begitu pula hati. Ketika dipaksa terus menerima tekanan tanpa diberi ruang untuk bernapas, ia akan perlahan melemah dan kehilangan kejernihannya. Namun seringkali kita tidak menyadari tanda-tanda ini karena kita terlalu sibuk mengejar tuntutan dunia dan lupa mendengarkan suara batin sendiri. Di zaman yang serba cepat ini, manusia seolah dituntut untuk selalu kuat, selalu produktif, dan selalu terlihat berhasil di mata orang lain. Lemah dianggap kekurangan, lelah dianggap kegagalan, dan mengeluh sering disalahpahami sebagai kurangnya iman. Akhirnya banyak orang memilih diam, menutup rapat perasaannya, dan melanjutkan hidup dalam keadaan terluka tanpa pernah benar-benar pulih. Kelelahan hati sering hadir dalam bentuk yang tidak kita sadari. Ia muncul dalam rasa mudah tersinggung, emosi yang tidak stabil, atau perasaan hampa meski sedang berada di tengah keramaian. Bahkan terkadang kita sendiri tidak mampu menjelaskan apa yang sedang kita rasakan. Selain perasaan berat yang menekan dada dan membuat hidup terasa melelahkan tanpa alasan yang jelas. Banyak orang mengira sumber kegelisahan hidupnya adalah kurang harta, kurang keberhasilan, atau kurang pengakuan dari manusia. Padahal seringkali akar dari semua kegelisahan itu adalah hati yang kehilangan arah dan kehilangan tempat bersandar. Ketika hati tidak lagi tahu untuk siapa ia hidup, maka apapun yang dicapai tidak akan pernah terasa cukup. Kita sering lupa bahwa hati juga membutuhkan perhatian. Bukan hanya target dan pencapaian. Kita merawat tubuh dengan makanan, pakaian, dan istirahat. Tetapi membiarkan hati kelaparan tanpa zikir, tanpa doa, dan tanpa kejujuran. Padahal hati yang diabaikan akan menuntut perhatian dengan cara yang lebih menyakitkan. Seringkali kita tidak berani mengakui bahwa kita lelah karena takut dianggap lemah. Padahal mengakui lelah bukan tanda kekalahan, melainkan tanda kesadaran bahwa kita adalah manusia yang memiliki batas. Allah tidak pernah menuntut hambanya untuk selalu kuat, tetapi Allah mengajarkan kita untuk selalu kembali. Allah menciptakan manusia dengan fitrah yang membutuhkan keseimbangan. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beribadah, dan ada waktu untuk beristirahat. Ketika hidup hanya diisi dengan kejaran dunia,
tanpa memberi ruang bagi jiwa, maka hati akan menjadi korban pertama yang merasakan keletihan itu. Banyak luka batin tidak lahir dari musibah besar, tetapi dari tumpukan masalah kecil yang tidak pernah diselesaikan. Kekecewaan yang dipendam, harapan yang tidak terucap, dan perasaan tidak dihargai yang terus ditahan. Semuanya perlahan menumpuk menjadi beban berat yang menggerogoti ketenangan hati. Ketika hati sudah terlalu lelah, bahkan hal-hal kecil terasa sangat berat. Masalah sederhana tampak seperti ujian besar, dan nasihat yang baik pun terasa sulit diterima. Ini bukan karena iman yang lemah, tetapi karena hati yang terlalu lama memikul beban tanpa pernah diberi kesempatan untuk beristirahat. Menyadari kelelahan hati adalah langkah pertama menuju ketenangan. Selama kita terus menyangkal dan memaksa diri berjalan dalam luka, selama itu pula kita akan hidup dalam kegelisahan yang sama. Tetapi ketika kita jujur pada diri sendiri dan mengakui bahwa hati sedang lelah, disitulah pintu pemulihan mulai terbuka. Allah Maha mengetahui isi hati hambanya. Bahkan sebelum kita mampu mengungkapkannya dengan kata-kata, tidak ada rasa lelah yang luput dari perhatian Allah. Tidak ada air mata yang jatuh sia-sia di hadapannya. Yang sering terjadi bukan Allah yang menjauh, tetapi kitalah yang menjauh saat hati sedang rapuh. Hati yang lelah membutuhkan ruang untuk kembali kepada Allah. Bukan sekadar rutinitas ibadah tanpa kehadiran jiwa. Ia membutuhkan doa yang jujur, sujud yang penuh pengharapan, dan zikir yang benar-benar menghadirkan Allah di dalam hati, bukan hanya di lisan. Seringkali kita menunda untuk mendekat kepada Allah sampai merasa pantas dan merasa kuat. Padahal justru saat hati paling lelah, saat itulah kita paling membutuhkan Allah. Tidak perlu menunggu tenang untuk berdoa, karena doa itulah yang akan menenangkan. Ketika hati lelah, jangan mencari pelarian yang hanya memberi ketenangan sesaat. Dunia hanya mampu menghibur, tetapi tidak mampu menyembuhkan luka batin. Semakin jauh kita berlari dari Allah, semakin panjang jalan yang harus kita tempuh untuk kembali menemukan ketentraman. Allah tidak meminta kita datang dalam keadaan sempurna. Allah hanya meminta kita datang dengan hati yang jujur dan jiwa yang berharap. Bahkan kelelahan pun bisa menjadi jalan ibadah jika ia membawa kita untuk bersandar sepenuhnya kepada Allah. Banyak orang baru menyadari pentingnya menjaga hati ketika semuanya terasa berat. Padahal jika sejak awal hati dirawat dengan iman, zikir, dan kejujuran, banyak luka bisa dihindari. Menjaga hati bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kedewasaan dalam menjalani hidup. Menyadari kelelahan hati bukan berarti berhenti melangkah, melainkan belajar melangkah dengan lebih bijak. Tidak semua hal harus dikejar, tidak semua tuntutan harus dipenuhi, dan tidak semua harapan manusia harus kita menangkan. Ketika kita berhenti sejenak untuk mendengarkan suara hati, kita akan menyadari bahwa banyak kegelisahan lahir dari kebutuhan jiwa yang terabaikan. Jiwa tidak hanya butuh pencapaian, tetapi juga makna, ketenangan, dan kedekatan dengan Allah. Maka sebelum melangkah lebih jauh di tahun 2026, marilah kita jujur pada diri sendiri dan bertanya, apakah hati kita sedang lelah? Jika iya, jangan malu untuk kembali kepada Allah. Karena dari kejujuran itulah hidup yang tenang, damai, dan penuh keberkahan akan mulai dibangun. Damai dengan takdir Allah. Banyak kegelisahan yang kita rasakan dalam hidup sebenarnya bukan berasal dari beratnya ujian, tetapi dari penolakan hati terhadap kenyataan yang Allah tetapkan. Kita sering merasa tersiksa bukan karena peristiwa itu sendiri, melainkan karena keinginan kuat agar hidup berjalan sesuai rencana kita, sesuai harapan kita, dan sesuai waktu yang kita tentukan sendiri. Manusia terbiasa menyusun rencana dengan penuh keyakinan, lalu kecewa ketika kenyataan berjalan berbeda. Kita lupa bahwa rencana manusia selalu terbatas oleh pengetahuan yang sempit, sementara rencana Allah dibangun di atas ilmu yang sempurna. Ketika hasil tidak sesuai keinginan, hati pun mulai bertanya, mengapa harus begini? Dan mengapa bukan seperti yang kita mau? Takdir sering disalahpahami sebagai sesuatu yang menakutkan dan mengekang. Padahal, takdir adalah bentuk kasih sayang Allah yang seringkali baru kita pahami setelah waktu berlalu. Banyak hal yang dulu kita tangisi, ternyata di kemudian hari justru menjadi penyelamat hidup kita dari keburukan yang lebih besar. Damai dengan takdir bukan berarti menyerah tanpa usaha, melainkan menerima hasil setelah berjuang dengan sebaik-baiknya. Islam tidak pernah mengajarkan kepasrahan yang malas, tetapi mengajarkan ikhtiar yang sungguh-sungguh, lalu berserah dengan penuh kepercayaan kepada Allah. Hati yang mampu melakukan ini akan lebih lapang dan tidak mudah hancur oleh keadaan. Ketika kita melawan takdir, hati akan terus bergolak. Kita sibuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, mempertanyakan keadilan Allah,
dan menyimpan iri yang perlahan menggerogoti ketenangan. Tetapi ketika kita belajar menerima, perlahan hati mulai belajar tenang dan tidak lagi sibuk memprotes kehidupan. Tidak semua yang kita inginkan akan membawa kebaikan, dan tidak semua yang menyakitkan adalah keburukan. Allah seringkali menunda atau menggagalkan sesuatu karena Dia ingin melindungi kita dari dampak yang tidak kita sangka. Namun karena pandangan kita pendek, kita hanya melihat rasa sakitnya, bukan perlindungannya. Banyak orang merasa gagal dalam hidup karena mengukur keberhasilan dengan standar dunia semata. Ketika rencana tidak tercapai, hati pun merasa hancur dan tidak berharga. Padahal dalam pandangan Allah, nilai seorang hamba tidak diukur dari hasil, tetapi dari kesungguhan usaha dan keikhlasan hatinya. Damai dengan takdir menuntut kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita tidak selalu tahu apa yang terbaik. Mengakui bahwa Allah lebih tahu arah hidup kita, bahkan ketika jalan itu terasa sulit dan berliku. Disitulah iman diuji, bukan ketika semua berjalan mudah, tetapi ketika kita diminta percaya dalam keadaan tidak mengerti. Hati yang menerima takdir tidak akan mudah iri terhadap kehidupan orang lain. Ia sadar bahwa setiap orang memiliki ujian masing-masing, jalan masing-masing, dan waktu masing-masing. Apa yang tampak indah di luar belum tentu tenang di dalam. Dan apa yang terasa berat hari ini bisa jadi pintu kebaikan di masa depan. Ketika kita belajar berdamai dengan takdir, kita akan berhenti menyalahkan keadaan dan mulai memperbaiki sikap. Kita tidak lagi sibuk bertanya mengapa ini terjadi, tetapi mulai bertanya apa yang Allah ingin ajarkan melalui peristiwa ini. Dari pertanyaan inilah lahir kedewasaan dan kebijaksanaan hidup. Takdir mengajarkan kita untuk sabar, bukan pasif, untuk ikhlas, bukan putus asa. Ia mengajarkan bahwa hidup tidak selalu berjalan lurus, tetapi setiap belokan memiliki makna. Ketika hati mampu menerima pelajaran ini, beban hidup terasa lebih ringan, meski ujian tetap ada. Seringkali kita ingin memahami takdir secara instan, padahal hikmah membutuhkan waktu untuk terungkap. Apa yang hari ini kita keluhkan, suatu hari nanti mungkin akan kita syukuri. Namun hanya hati yang sabar dan percaya yang mampu bertahan sampai waktu itu tiba. Damai dengan takdir juga berarti berhenti menuntut kesempurnaan dari hidup. Kita menerima bahwa hidup ini tidak selalu adil menurut ukuran manusia, tetapi selalu adil menurut ukuran Allah. Dan keadilan Allah tidak pernah salah sasaran. Ketika hati sudah berdamai dengan takdir, kegelisahan perlahan akan mereda. Kita tidak lagi terobsesi mengendalikan segala hal, karena kita sadar bahwa kendali sejati ada di tangan Allah. Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha, berdoa, dan menyerahkan hasilnya dengan penuh kepercayaan. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Jika sesuatu diambil, itu karena ada yang lebih baik yang akan diberikan, atau karena ada pelajaran yang perlu kita pahami. Keyakinan inilah yang membuat hati mampu bertahan di tengah badai kehidupan. Berdamai dengan takdir tidak membuat hidup menjadi mudah, tetapi membuat hati menjadi kuat. Ujian tetap datang, masalah tetap ada, tetapi hati tidak lagi mudah runtuh. Ia belajar berdiri dengan iman, bukan dengan emosi semata. Ketika hati sudah tenang menerima ketetapan Allah, kita akan lebih mudah bersyukur atas apa yang masih kita miliki. Kita berhenti fokus pada yang hilang dan mulai menghargai yang ada. Dari rasa syukur inilah ketenangan semakin menguat. Takdir yang diterima dengan lapang akan melahirkan keteguhan dalam menjalani hidup. Kita melangkah tanpa banyak keluh, berusaha tanpa banyak protes, dan berdoa tanpa banyak syarat. Hidup terasa lebih ringan, karena hati tidak lagi memikul beban perlawanan terhadap kehendak Allah. Maka jika di tahun 2026 ini, kita ingin hidup yang lebih tenang dan damai, belajarlah untuk berdamai dengan takdir Allah. Terimalah dengan iman, jalani dengan sabar, dan yakini sepenuh hati bahwa apapun yang Allah tetapkan selalu mengandung kebaikan. Meski terkadang harus melewati jalan yang tidak kita inginkan. Mendekat kepada Allah sebagai sumber ketenangan. Tidak ada ketenangan sejati yang dapat bertahan lama tanpa kedekatan dengan Allah. Manusia boleh memiliki apa saja yang diinginkan dunia, tetapi jika hatinya jauh dari Sang Pencipta, maka kegelisahan akan selalu menemukan jalan untuk masuk. Dunia hanya mampu menawarkan hiburan sesaat, sementara Allah memberikan ketentraman yang menetap dan menenangkan hingga ke relung jiwa yang paling dalam. Banyak orang mencari ketenangan dengan memperbanyak kepemilikan dan pencapaian, berharap bahwa semakin banyak yang dimiliki, maka semakin damai pula hidupnya. Namun kenyataannya, semakin penuh tangan, seringkali hati justru semakin kosong. Hal ini terjadi karena hati tidak diciptakan untuk dipenuhi oleh dunia, melainkan untuk diisi oleh kehadiran Allah. Allah menciptakan hati manusia dengan kebutuhan untuk selalu terhubung kepadanya. Ketika hubungan itu renggang, hati menjadi gelisah,
meskipun tidak tahu apa yang sebenarnya hilang. Kegelisahan ini sering disalahartikan sebagai masalah dunia, padahal yang hilang adalah rasa dekat dengan Allah yang dulu pernah ada. Salat bukan sekadar kewajiban yang harus ditunaikan, tetapi ruang pertemuan antara hamba dan Rabb-Nya. Di dalam salat, Allah memberikan kesempatan kepada hati untuk beristirahat dari hiruk-pikuk dunia. Ketika salat dilakukan dengan kehadiran jiwa, bukan sekadar gerakan. Disitulah hati mulai merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Doa bukanlah formalitas yang diucapkan karena kebiasaan, melainkan pengakuan jujur bahwa manusia lemah dan membutuhkan pertolongan Allah dalam doa. Hati berbicara tanpa topeng, tanpa kepura-puraan, dan tanpa tuntutan untuk terlihat kuat. Disitulah hati menemukan kelegaan, karena ia tidak lagi memikul beban sendirian. Seringkali manusia merasa jauh dari Allah, bukan karena Allah menjauh, tetapi karena manusia sendiri yang jarang meluangkan waktu untuk mendekat. Kesibukan dunia menyita perhatian, hingga hubungan dengan Allah menjadi nomor sekian. Padahal semakin sibuk seseorang, semakin besar kebutuhannya untuk bersandar kepada Allah. Kedekatan dengan Allah tidak selalu diukur dari banyaknya amalan, tetapi dari kehadiran hati dalam setiap amalan. Satu zikir yang diucapkan dengan penuh kesadaran bisa lebih menenangkan daripada 1000 zikir yang diucapkan tanpa rasa. Allah melihat hati, bukan sekadar lisan dan gerakan. Ketika dunia terasa sempit dan masalah datang bertubi-tubi, Allah selalu menyediakan ruang yang luas untuk hambanya kembali. Ruang itu ada dalam sujud yang panjang, dalam doa yang lirih, dan dalam zikir yang mengalir dari hati yang tulus. Tidak ada pintu yang tertutup bagi siapapun yang ingin kembali. Banyak orang menunda untuk mendekat kepada Allah, sampai merasa layak dan pantas. Padahal Allah tidak pernah menunggu hambanya menjadi sempurna. Allah hanya menunggu kejujuran, ketundukan, dan keinginan untuk kembali, apapun keadaan hamba tersebut. Ketika hati mulai dekat dengan Allah, perlahan cara pandang terhadap hidup pun berubah. Masalah tidak lagi dipandang sebagai hukuman, tetapi sebagai ujian yang membawa pelajaran. Kesulitan tidak lagi dilihat sebagai tanda kebencian Allah, tetapi sebagai bentuk perhatiannya untuk menguatkan iman. Zikir menjadi pengingat bahwa hidup ini tidak berdiri sendiri. Ada Allah yang mengatur, menjaga, dan mencukupkan. Ketika nama Allah sering hadir di dalam hati, kegelisahan kehilangan tempat untuk bertumbuh. Hati menjadi lebih tenang karena ia tahu kepada siapa harus bersandar. Kedekatan dengan Allah membuat hati tidak mudah goyah oleh penilaian manusia. Pujian tidak lagi membutakan, dan celaan tidak lagi melumpuhkan. Hati menjadi lebih stabil karena orientasinya bukan lagi kepada manusia, melainkan kepada ridha Allah. Saat hubungan dengan Allah terjaga, luka batin pun perlahan sembuh. Bukan karena masalah langsung hilang, tetapi karena hati mendapatkan kekuatan untuk menghadapi masalah tersebut. Allah tidak selalu mengangkat ujian, tetapi Allah selalu menguatkan hambanya yang mendekat. Mendekat kepada Allah juga mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri. Kita belajar memahami kelemahan, menerima kekurangan, dan memperbaiki niat. Dalam kedekatan itu, hati tidak lagi sibuk menyalahkan diri atau orang lain, tetapi sibuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Ketenangan yang lahir dari kedekatan dengan Allah bukan ketenangan palsu yang rapuh. Ia adalah ketenangan yang tetap bertahan meski keadaan tidak ideal. Inilah ketenangan yang membuat seseorang mampu tersenyum di tengah ujian dan tetap bersyukur di tengah kekurangan. Allah adalah tempat kembali bagi hati yang lelah dan jiwa yang terluka. Tidak ada cerita yang terlalu berat untuk disampaikan kepadanya, dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni ketika hamba benar-benar ingin kembali. Rahmat Allah selalu lebih luas daripada kesalahan manusia. Ketika seseorang menjadikan Allah sebagai pusat hidupnya, ia tidak lagi mudah tersesat oleh gemerlap dunia. Ia tahu bahwa dunia hanya tempat singgah, bukan tujuan akhir. Kesadaran ini membuat hati lebih ringan dan langkah hidup lebih terarah. Mendekat kepada Allah bukan berarti menjauh dari kehidupan, tetapi justru membuat kita menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Kita bekerja dengan niat ibadah, beristirahat dengan rasa syukur, dan menghadapi masalah dengan sabar. Semua menjadi bernilai karena Allah hadir di dalamnya. Jika di tahun 2026 ini, kita ingin hidup yang benar-benar tenang dan damai, maka tidak ada jalan lain selain memperbaiki hubungan dengan Allah. Karena hanya hati yang dekat dengannya yang mampu menemukan ketenangan sejati, apapun keadaan yang sedang dihadapi. Menata ulang prioritas hidup. Banyak kegelisahan dalam hidup muncul bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena hidup dijalani tanpa arah yang jelas. Kita sering merasa sibuk, lelah, dan terburu-buru. Namun ketika ditanya untuk apa semua itu dilakukan,
hati justru terdiam. Kesibukan tanpa tujuan hanya akan melahirkan kelelahan, bukan ketenangan. Manusia sering terjebak dalam mengejar apa yang terlihat penting di mata dunia, namun melupakan apa yang benar-benar penting bagi jiwanya. Kita mengorbankan waktu, kesehatan, dan ketenangan demi hal-hal yang belum tentu memberi makna jangka panjang. Akhirnya hidup terasa penuh, tetapi hati tetap kosong. Menata ulang prioritas hidup berarti berani jujur pada diri sendiri tentang apa yang selama ini terlalu kita kejar dan apa yang justru kita abaikan. Ia menuntut keberanian untuk mengakui bahwa tidak semua hal layak diperjuangkan dan tidak semua keinginan harus dipenuhi. Dunia sering mengajarkan bahwa nilai manusia ditentukan oleh pencapaian dan pengakuan. Padahal dalam pandangan Allah, nilai seorang hamba terletak pada iman, keikhlasan, dan ketakwaannya. Ketika ukuran hidup ini tidak disadari, manusia akan terus berlari tanpa pernah merasa cukup. Menempatkan akhirat sebagai tujuan utama bukan berarti meninggalkan dunia. Justru dengan orientasi akhirat, dunia akan dijalani dengan lebih bijaksana. Kita bekerja bukan sekadar mencari hasil, tetapi menanam amal. Kita berusaha bukan untuk dipuji, tetapi untuk memberi manfaat. Ketika dunia diletakkan di tangan dan bukan di hati, kegelisahan perlahan akan berkurang. Kita tidak lagi terlalu takut kehilangan, karena kita sadar bahwa apapun yang ada di dunia sifatnya sementara. Hati menjadi lebih ringan, karena tidak menggantungkan kebahagiaan pada hal yang mudah berubah. Banyak orang kelelahan bukan karena pekerjaannya terlalu berat, tetapi karena hatinya terlalu terikat. Terikat pada hasil, pada penilaian manusia, dan pada rasa ingin selalu lebih. Ketika ikatan ini dilepaskan dan diganti dengan niat karena Allah, beban hidup terasa jauh lebih ringan. Menata prioritas juga berarti belajar mengatur waktu dengan bijak. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk keluarga, dan ada waktu untuk Allah. Ketika salah satu diabaikan, keseimbangan hidup pun terganggu, dan hati mulai kehilangan ketenangannya. Keluarga bukan sekadar bagian dari hidup, tetapi amanah yang harus dijaga. Kesuksesan di luar rumah tidak akan pernah menebus kegagalan dalam mendidik dan menjaga orang-orang yang Allah titipkan kepada kita. Hati yang tenang lahir dari hubungan yang dirawat dengan penuh tanggung jawab. Waktu adalah nikmat yang sering dilupakan. Kita merasa selalu kekurangan waktu, padahal masalahnya bukan pada waktu yang sedikit, melainkan pada prioritas yang keliru. Ketika waktu digunakan untuk hal-hal yang tidak bernilai, hati akan merasa kosong meski hari-hari terasa penuh. Menata ulang prioritas hidup juga mengajarkan kita untuk berkata cukup. Cukup dalam mengejar, cukup dalam berharap, dan cukup dalam membandingkan. Rasa cukup inilah yang menjadi fondasi dari ketenangan dan kebahagiaan yang sederhana. Ketika hidup dijalani dengan prioritas yang benar, kita tidak mudah iri terhadap kehidupan orang lain. Kita paham bahwa setiap orang memiliki jalan dan ujian masing-masing. Fokus hidup pun bergeser dari membandingkan diri dengan orang lain menjadi memperbaiki diri di hadapan Allah. Hidup yang terarah membuat hati lebih kuat menghadapi ujian. Kita tidak mudah goyah ketika rencana berubah, karena kita tahu bahwa tujuan utama hidup tidak pernah berubah, yaitu mencari ridho Allah dalam setiap keadaan. Menata prioritas bukan berarti hidup menjadi kaku dan penuh aturan. Justru ia membuat hidup lebih teratur dan lapang. Kita tahu kapan harus melangkah, kapan harus berhenti, dan kapan harus bersabar. Semua dijalani dengan kesadaran, bukan dengan keterpaksaan. Banyak kegelisahan lahir karena hidup dijalani berdasarkan tuntutan orang lain. Kita ingin memenuhi ekspektasi manusia, padahal hati sendiri terabaikan. Ketika prioritas dikembalikan kepada Allah, hidup tidak lagi dikendalikan oleh penilaian manusia. Menjadikan ibadah sebagai poros hidup membuat segala aktivitas memiliki makna. Bekerja menjadi ibadah, beristirahat menjadi ibadah. Bahkan menghadapi masalah pun bisa menjadi ibadah jika dijalani dengan sabar dan ikhlas. Hati yang memiliki prioritas yang jelas tidak mudah panik menghadapi masa depan. Ia yakin bahwa rezeki, umur, dan takdir telah Allah atur dengan sempurna. Tugas manusia hanyalah berusaha dengan benar dan bertawakal dengan sungguh-sungguh. Ketika prioritas hidup selaras dengan nilai iman, hidup terasa lebih ringan, meski tantangan tetap ada. Kita tidak lagi merasa sendirian, karena Allah selalu menjadi tujuan dan sandaran utama dalam setiap langkah. Menata ulang prioritas hidup adalah bagian penting dari perjalanan menuju hidup yang tenang dan damai. Tanpa arah yang jelas, kedekatan dengan Allah pun sulit dirasakan secara utuh. Tetapi dengan tujuan yang lurus, hati akan lebih mudah menemukan ketenangan. Maka di tahun 2026 ini, marilah kita menata ulang prioritas hidup dengan jujur dan berani. Mengutamakan yang benar-benar penting, melepaskan yang hanya membebani, dan menjadikan ridho Allah sebagai tujuan utama. Agar hidup berjalan lebih tenang,
lebih damai, dan lebih bermakna. Menjadikan 2026 sebagai awal baru. Tahun 2026 bukan sekadar pergantian angka di kalender, tetapi kesempatan yang Allah berikan untuk memulai dengan kesadaran yang baru. Kesadaran bahwa hidup tidak harus selalu berlari, tidak harus selalu mengejar, dan tidak harus selalu memaksa diri. Ada saatnya kita berhenti sejenak, menata niat, lalu melangkah kembali dengan arah yang lebih jelas. Awal baru tidak selalu ditandai dengan perubahan besar yang mencolok. Seringkali ia dimulai dari keputusan kecil di dalam hati. Keputusan untuk hidup lebih jujur, lebih tenang, dan lebih dekat dengan Allah. Keputusan untuk tidak lagi mengulangi pola lama yang melelahkan jiwa dan menguras ketenangan. Menjadikan 2026 sebagai awal baru, berarti berani meninggalkan beban masa lalu yang tidak perlu dibawa terus-menerus. Luka yang belum sembuh, penyesalan yang terus diingat, dan kesalahan yang sudah berlalu tidak harus menjadi penjara bagi hari ini. Allah membuka pintu taubat dan harapan bagi siapapun yang ingin kembali. Hidup yang tenang bukan berarti hidup tanpa masalah. Ujian akan tetap datang, kesulitan akan tetap hadir, dan rencana tidak selalu berjalan mulus. Namun, perbedaannya terletak pada hati yang lebih siap, lebih sabar, dan lebih percaya bahwa Allah selalu membersamai. Awal baru juga berarti membangun kebiasaan baru yang lebih menyehatkan jiwa. Kebiasaan mendekat kepada Allah di tengah kesibukan, kebiasaan menjaga hati dari iri dan dengki, serta kebiasaan mensyukuri hal-hal kecil yang sering terlewatkan. Dari kebiasaan inilah, ketenangan tumbuh perlahan. Tahun 2026 tidak menuntut kita menjadi manusia yang sempurna, tetapi manusia yang mau terus memperbaiki diri. Allah tidak melihat seberapa cepat kita berubah, tetapi seberapa tulus kita melangkah. Langkah kecil yang istiqomah lebih Allah cintai daripada perubahan besar yang hanya bertahan sesaat. Menjadikan tahun ini sebagai awal baru, berarti belajar memaafkan diri sendiri. Tidak terus-menerus menyalahkan masa lalu, tidak terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, dan tidak menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk berhenti. Allah Maha Pengampun dan selalu memberi kesempatan baru. Ketika hati mulai tenang, cara kita memandang hidup pun berubah. Kita tidak lagi terlalu takut pada masa depan, karena kita yakin bahwa Allah telah menyiapkan yang terbaik sesuai dengan waktunya. Kekhawatiran berkurang, harapan tumbuh, dan langkah terasa lebih ringan. Awal baru juga mengajarkan kita untuk hidup lebih sederhana. Tidak berlebihan dalam keinginan, tidak berlebihan dalam ambisi, dan tidak berlebihan dalam mengejar dunia. Kesederhanaan membuat hati lebih lapang dan lebih mudah bersyukur. Hidup yang damai lahir dari hati yang berdamai dengan diri sendiri dan dengan ketetapan Allah. Kita menerima bahwa tidak semua hal harus sempurna. Tidak semua orang harus memahami kita, dan tidak semua doa harus dikabulkan sesuai dengan keinginan kita. Menjadikan 2026 sebagai awal baru berarti memperbaiki hubungan dengan Allah, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Hubungan yang sehat melahirkan ketenangan, sementara hubungan yang penuh luka hanya akan memperpanjang kegelisahan. Ketika hubungan dengan Allah semakin kuat, kita tidak lagi mudah goyah oleh perubahan keadaan. Hati memiliki pegangan yang kokoh, sehingga tidak mudah hancur oleh kekecewaan, dan tidak mudah sombong oleh keberhasilan. Awal baru bukan tentang melupakan masa lalu sepenuhnya, tetapi mengambil pelajaran darinya. Kita belajar dari kesalahan, menguatkan diri dari kegagalan, dan melangkah dengan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman. Di tahun 2026 ini, mari kita jadikan ketenangan sebagai tujuan hidup, bukan sekadar bonus. Mari kita utamakan damai di dalam hati daripada hiruk-pikuk dunia yang melelahkan. Karena hati yang tenang mampu menjalani apapun dengan lebih bijak. Hidup yang lebih dekat dengan Allah bukan hidup yang terasing dari dunia, tetapi hidup yang lebih bermakna di tengah dunia. Kita tetap bekerja, tetap berjuang, tetapi hati tidak lagi terseret oleh kegelisahan yang berlebihan. Ketika kita melangkah dengan niat yang lurus dan hati yang berserah, Allah akan memudahkan jalan yang mungkin terasa berat di awal. Pertolongan Allah sering datang dalam bentuk ketenangan, bukan selalu dalam bentuk perubahan keadaan. Awal baru menuntut kesabaran. Tidak semua perubahan terasa indah sejak awal. Namun, hati yang yakin kepada Allah akan mampu bertahan, karena ia tahu bahwa setiap proses memiliki waktunya sendiri. Jika suatu hari nanti kegelisahan kembali datang, ingatlah bahwa kita selalu punya tempat untuk pulang. Allah tidak pernah menutup pintu bagi hamba-Nya yang ingin kembali dengan hati yang tulus. Maka marilah kita mulai tahun 2026 dengan niat yang bersih. Langkah yang pelan namun istiqomah, dan hati yang selalu terhubung dengan Allah.
Semoga tahun ini menjadi awal hidup yang lebih tenang, lebih damai, dan lebih dekat dengan Allah. Hingga kelak kita kembali kepadanya dengan hati yang ridho dan diridhoi. Semoga apa yang kita dengar hari ini menjadi pengingat, bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk diamalkan. Jika Anda merasa mendapat manfaat, silakan like video ini. Bagikan di kolom komentar apa yang sedang Anda perjuangkan di tahun ini. Dan subscribe channel ini, agar kita terus saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.